hal yang paling mendasar dalam ekonomi Islam dan membedakannya dengan ekonomi konvensional ialah pada niat ekonomi Islam itu sendiri. Kenapa kita pergi ke pasar? Kenapa kita pergi melakukan transaksi bisnis? Kenapa kita melakukan perniagaan? Kenapa kita berjual beli dengan si A dan si B? Niat kita satu-satunya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'abbud lillahi jalla wa ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ialah satu hakikat penciptaan kita. Apapun yang kita lakukan daripada urusan dunia, urusan akhirat ialah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu ialah baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Ialah tujuan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kembali kepada pengertian ibadah itu sendiri secara umum. Ibadah secara umum para ulama mengatakan, sebahagiannya mengatakan bahawa ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahir wal batin. Jadi ibadah itu ialah segala sesuatu dari perkataan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin. Jadi apapun yang kita lakukan dari aktivitas ekonomi, berjual beli, bertransaksi, melakukan perniagaan di pasar, itu boleh jadi menjadi suatu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan syarat niat kita yang pertama sekali sebelum kita pergi ke pasar, sebelum kita memulai transaksi kita, maka kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita menjadikan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan takut untuk melakukan kemaksiatan, dosa. Kita takut untuk menzalimi orang lain. Kita takut makan harta orang lain dengan cara yang batil. Kita takut untuk melakukan transaksi ribawi yang dapat menyengsarakan bagi kita di dunia dan di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha kita, aktivitas bisnis kita sebagai suatu bahagian dunia yang tidak boleh kita lupakan, dan kita mesti untuk menjadi profesional dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Jadi carilah dari apa-apa yang diberikan kepadamu berupa urusan akhirat, dan jangan kamu lupa bahagian kamu dari urusan dunia. Jadi buat urusan dunia kita dengan cara yang profesional, dengan cara yang terbaik. Tetapi ingat, apa yang kita lakukan itu ialah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah meletakkan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ada rasa takut dalam diri kita untuk melakukan kezaliman dalam urusan bisnis kita, dalam urusan perniagaan kita terhadap sesama manusia. Kita takut untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kita takut melakukan perjudian. Kita takut melakukan gharar, penipuan dalam bisnis kita. Kita menjual barang. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyembunyikan aib, cacat barang kita, dan kita mengatakan kepada orang lain bahwa barang itu ialah barang yang sempurna, barang yang baik, layak untuk dijual. Tetapi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan aib dari barang yang kita jual. Jadi muamalah, transaksi dan bisnis kita, perniagaan kita semata-mata karena dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut sebagai ibadah yang bersifat umum, ibadah yang secara umum digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan secara asalnya ialah mubah, boleh sampai ada dalil-dalil, ada keterangan yang mengharamkan dari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan ibadah yang sifatnya khusus, yaitu ibadah yang memang telah ada garis panduannya dari Rasulullah SAW, begitu pula dari Al-Quran, seperti salat, zakat, puasa, dan lain-lain sebagainya. Memang sudah ada garis panduan yang secara detail daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.